Sistem uang seperti lingkaran yang tidak bisa dipisahkan dari apapun. Sejak dirimu ternyata ada di perut ibumu, sampai nanti berada di perut bumi. Hanya di sini. Dulu, sistem uang adalah barter antar barang. Aku punya ikan 10 dan kamu punya ayam 5. Aku membutuhkan air 10 ton dan kamu punya emas 1 pulau. Bukan hanya barang dengan barang, barang dengan jasa pun bisa terjadi. Seperti mengangkat batu piramid ke puncak dibayar dengan setetes air. Berkembangnya pemikiran manusia dan kebutuhan yang kadang tak perlu menjadi hal perubahan sistem barter menjadi nilai angka. Ini disebut perantara. Perantara yang paling tertua dan paling adil disebut dina dirham, emas dan perak, bahkan perunggu. Ini bukan tentang suatu agama, tapi ini tentang perantara yang adil. Namun, itu tidak memuaskan beberapa kalangan karena nilainya sangat stabil, tidak bisa dianak cucukan. Maka sejak itu, banyak cara dilakukan untuk mengganti perantara tersebut menjadi money. Pemalsuan, pengurangan berat massa, kadar logam menjadikan sebuah alasan kuat perubahan tata perantara dina dirham. Ternyata dina dirham meluas di seluruh bangsa dan negara. Namun, uang kertas mengunus tajam merampas kekuasaan perantara dunia. Uang kertas mulai dibuat setiap bangsa dan negara yang berkuasa di wilayahnya masing-masing. Pedagang yang ingin masuk ke wilayahnya harus mengganti koin logamnya menjadi uang kertas yang bertuliskan nilai, tergantung pada kesepakatan besaran angka untuk sebuah koin logam yang ditukarkan. Tidak heran jika di setiap negara memiliki nilai kertas yang berbeda-beda terhadap koin logam yang ditukarkan. Tapi ini tidak bertahan lama. Konflik mulai muncul, segala cara dilakukan, pembunuhan, perampasan kekuasaan, tata, harkat, martabat, dan bahkan agama mulai ikut dicampur adukan. Perang pecah, berabad-abad berlalu. Tata perantara uang kertas berubah, bukan fisiknya, tapi sistemnya. Dari kertas menjadi sebuah alat yang bisa dikontrol untuk suatu tujuan. Tatanan dunia dibentuk, kekuasaan tertuju pada satu negara. Fiat menjadi bibit unggul alat kekuasaan. Ini terjadi karena suatu alasan, kesepakatan perdamaian yang dipaksa untuk menyerah dalam keadaan yang tersesat. Tapi yang sebenarnya terjadi ini hanya manipulasi fata morgana. Fiat berkuasa berabad-abad, bahkan menjadi alat tukar yang sangat kuat, dan bahkan tak ada yang sanggup untuk melawannya. Fiat bukanlah alat biasa, tapi kekuasaan mutlak dunia. Tapi Fiat memiliki kelemahan. Penguasa licin mulai memiliki celah licik. Fiat hampir runtuh pada tahun 1944 sampai dengan 1971. Fiat merubah sistem yang tadinya nilai uang USD berubah menjadi nilai emas yang memiliki nilai stabil dalam pertukarannya. Tidak tinggal diam, itu hanya akal-akalan saja agar Fiat tetap bertahan. Sistem dirubah kembali. Fiat memiliki sifat aslinya. Keadaan Fiat mulai stabil dan dipercayai oleh banyak kalangan bangsawan dan negara. 1971 hingga sekarang Fiat berubah menjadi Fiat modern. Agar sistem Fiat tetap di koridornya, banyak sekali pertemuan, rapat, persetujuan, perjanjian, tanda tangan, kesepakatan dilakukan demi terciptanya kekuasaan yang stabil. Roda berputar, begitu pula sistem Fiat, melingkar dan berputar di rotasi dan sumbu yang sama dan kembali ke titik yang sama. Kelemahannya hanya dua, inflasi dan save money. Banyak negara mulai berontak melakukan perlawanan. Walau kadang tidak sepenuhnya sanggup untuk melawan, tapi tetap dipaksakan. Hasilnya masih menjadi perdebatan dan belum ada yang menang sama sekalipun. Muncul satu kandidat, kripto.